Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah 9 Todanan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Muhammadiyah 9 Todanan. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri acara diseminasi aksi nyata budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blora kepada Ibu Siti Nafiah Nurhayati. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada acara siang hari ini adalah kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Yang susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat, kegiatan diseminasi. Acara yang kelima, tanggapan dan tanya jawab. Acara yang keenam, doa, dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, Ibu Wahyu Purwitasari, SPJ, kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Kepada Ibu Siti Musfarida Imawati SAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nabiah sebagai calon CGP. Semoga ini akan membawa kemajuan bagi sekolah kita. Yang kedua, kami mohon maaf pada hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena kondisi kurang sehat. Untuk itu kami yang dimintai pesan untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Beliau menyampaikan bahwa budaya positif di lingkungan sekolah itu merupakan pendidikan atau sebagai bentuk pendidikan yang bermutu. Jadi anak-anak atau orang tua memasukkan sekolah kita itu yang pertama dilihat adalah budaya positif sekolah tersebut. Sehingga dengan melihat budaya positif yang baik di sekolah itu akan menggerakkan orang tua murid untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah ini. Untuk itu kami atas nama kepala sekolah mendukung sepenuhnya kegiatan Ibu Nabiah tentang adanya budaya positif. Hal ini meskipun semuanya berpusat pada siswa ya, budaya positif ini tertanam pada siswa, berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Meskipun ini budaya yang berpihak kepada murid, bukan berarti gurunya tidak memiliki budaya yang positif juga. Untuk itu kami berharap budaya positif ini tidak hanya kepada anak-anak kita, tapi bisa kita mulai dari Bapak Ibu guru semua. Karena Bapak Ibu guru merupakan keteladanan bagi anak-anak kita. Untuk itu bagaimanakah budaya positif yang baik? Jadi tidak hanya untuk siswa saja ya Bu ya, nanti juga untuk guru. Kami mohon pencerahannya bagaimana budaya positif yang baik untuk sekolah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Nabiah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan kepala sekolah yang telah memberikan sambutan. Semoga apa yang telah dipesankan oleh Bapak Kepala Sekolah melalui perwakilan ini nanti mampu memberikan dampak yang positif bagi saya dan teman-teman serta rekan guru yang ada di SMP Muhammadiyah 9 Todanan dan mampu memberikan perubahan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga atau acara yang keempat adalah diseminasi, yaitu kegiatan inti pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora. Untuk itu acara akan saya lanjutkan kepadanya Bu Anggun untuk memberikan tayangan slide budaya positif, yaitu dari aksi nyata saya pada modul 1.4.
menjelaskan budaya positif ya, dengan tema budaya positif. Dari sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti saya akan menjelaskan pemaparan ya dari apa saja budaya positif itu, apa yang harus kita implementasikan di sekolah kita. Nah, untuk itu dari Bapak Ibu Guru, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Pada kesempatan hari ini tepat di acara Hari Santri. Jadi memang penampilan kita hari ini cukup berbeda ya. Kita menggunakan pakaian muslim dengan suasana berbeda ini, semoga menambah kenyamanan juga. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini pada slide yang berikutnya bisa di agenda pada hari ini yaitu pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab dan umpan balik atau dan penutup. Untuk itu pada penyampaian materi ini akan saya lanjutkan. Next. Namun sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu semua ya, mengenai apakah Anda setuju dengan pernyataan ini. Nah, untuk yang poin pertama ya, pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Tidak ya. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Iya, dapat ya. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Nah, next, pada modul 1.4 mengenai budaya positif ada topik-topik yang akan saya sampaikan, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang topik kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Next. Pada topik 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini adalah ada perubahan paradigma ya. Bapak Ibu, saya minta tolong untuk mengikuti kegiatan kepala tangan ini ya. Misalkan ada A dan B ya. Ada sebuah orang, dua orang dengan teman Anda. Misalkan saja sambil mengepal tangan ya, kita kepalkan tangan dengan sesobek kertas yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu Guru. Kertas ini bisa Bapak Ibu tulis sesuatu yang sangat berharga pada Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti setelah Bapak Ibu kepalkan, tentu ada hal yang akan merasa Bapak Ibu ini merasa ingin memiliki ya. Apa yang ada di genggaman Bapak Ibu itu tidak ingin diraih orang. Pasti yang ada sesuatu berharga. Nah, ketika sesuatu berharga itu tidak ingin dimiliki oleh orang lain, teman Anda di samping Anda itu ingin menguasai, ingin merebut dengan rayuan Anda, pasti Bapak Ibu Guru tentu tidak akan merelakan apa yang Anda miliki direbut orang lain. Nah, dari situ ada posisi Bapak Ibu ya. Posisi apakah kita ketika sesuatu yang ada di genggaman kita tidak ingin dimiliki orang lain? Yaitu posisi kontrol ya. Pada posisi kontrol. Nah, apa yang terjadi? Next. Nah, perubahan paradigma teori kontrol ini ya, apa yang kita praktekkan tadi yaitu ilusi guru mengontrol murid gitu ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, karena pada dasarnya ada posisi kita untuk memaksa ya. Meskipun itu
tidak bisa diterima orang lain, tapi kita berusaha untuk ada perasaan untuk memaksa. Tapi itu karena kita punya kontrol yang baik, nah itu kita akan bisa menguasai diri kita untuk mengontrol perbuatan yang positif maupun yang negatif. Next. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, untuk yang stimulus respon di sini yang sebelah kanan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Benar ya? Terus teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi untuk teori kontrol kita, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul ya Bapak Ibu? Bahwa kita sendiri. Terus berikutnya untuk yang stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Itu memang kelihatan dalam stimulus kita. Tetapi Anda sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Maka kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah pada teori kontrol berbeda ya. Model berpikir yaitu menang. Nah, itu ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Next. Nah, ini Bapak Ibu dalam disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang ya pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sedangkan kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Next. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada sifat-sifat positif pada manusia ya. Ini termasuk sifat-sifat kita ya, yang ada pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat umum atau universal. Ini bisa dilihat dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Apa saja sih nilai-nilai itu? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan banyak lagi seperti kewajiban, tanggung jawab. Nah, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, ini kita masuk di topik 2, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Next. Nah, ini untuk motivasi eksternal. Eksternal berarti dari luar ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu muncul dari pertanyaan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya melakukannya. Ya, ini termasuk motivasi dari eksternal maupun internal. Next. Nah, sekarang masuk pada restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu makna restitusi, ya. Ini akan saya berikan ulasan kembali bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi menurut Diana Grayson pada tahun 2004. Next. 9 ciri-ciri restitusi, yaitu
dua, memperbaiki hubungan. Yang tiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang menjadi berdasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, pada restitusi tadi, Bapak Ibu, saya sudah menerapkan ya, saya akan menayangkan contoh penanganan restitusi kepada siswa yang memiliki masalah. Tentu kita akan mengalami permasalahan di setiap kelas ataupun di setiap individu murid. Apalagi ini di usia SMP itu cenderung mereka ingin mendapat perhatian yang lebih, sehingga mereka itu membuat ide-ide lucu atau ide-ide konyol yang mereka ingin buktikan kepada guru, padahal guru sangatlah melarang ya hal itu. Nah, tentu ketika kita merasakan bahwa anak ini melakukan kesalahan, kita harus melihat dari sisi permasalahan. Kita harus menggunakan solusi, bukan dengan cara menghukum, yaitu dengan cara proses tahapan restitusi, Bapak Ibu. Ketika murid kita mengalami kesalahan dan kita harus tidak sepatutnya kita sebagai guru menghukum, tetapi kita harus menggunakan tahapan restitusi. Apa saja Bapak Ibu tahapan restitusi? Yaitu yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah, identitas ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, menyelidiki kesalahan ya, identitas yang validasi kesalahan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Next, Bu Agun mungkin bisa menayangkan video saya waktu saya menangani permasalahan pada siswa menggunakan tahapan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Nafian Rayati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blora. Saat ini saya sebagai guru di SMP Muhammadiyah 9 Pedanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada penerapan segitiga restitusi, yaitu pada modul 1.4 budaya positif. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Pada bagian dasar ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan kepada mereka dengan mengatakan, contoh, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Pada validasi tindakan yang salah, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak untuk berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Tahapan segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Langkah ketiga ini sebagai teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Berikut ini adalah contoh kalimat dalam tahapan stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan cara tahapan segitiga restitusi. Kasus 1. Ani adalah siswa kelas 7B. Hari itu Ani sering izin ke toilet dengan alasan sembelit pada saat jam pelajaran, sehingga guru mata pelajaran merasa terganggu dengan perilaku Ani. Ternyata Ani hanya ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya, dan ada perasaan puas ketika teman satu kelas gaduh dan menertawakan atas perilakunya tersebut. Selamat siang Ani. Ani, apakah kamu tahu mengapa kamu dipanggil di ruangan ini? Ya, saya tahu. Hari ini saya membuat diri di jam pelajaran karena saya sering izin ke toilet. Ya, terima kasih Ani, kamu sudah jujur. Memang Ani, setiap orang itu punya kesalahan ya. Tapi benar ingin mencarikan solusi ya dari permasalahan ini. Tapi memang ada beberapa guru yang sudah cerita pada benar bahwa Ani sering izin keluar kelas, izin ke toilet karena katanya sendiri. Ani sudah tahu ya bahwa mengapa kamu melakukan hal itu Ani? Saya ingin iseng biar teman-teman pada tertawa dengan tingkah laku saya. Dan saya ingin mendapat perhatian dari teman-teman. Ya, Ani, setiap kelas kan pasti punya keyakinan kelas ya. Tentu kamu tahu keyakinan kelas apa di sekolah ini, di kelas Ani. Saya berkeyakinan selalu bersikap positif dan menghargai guru. Iya, kita harus menghargai guru ketika berada di kelas. Setiap jam pelajaran kita harus menghormatinya ya. Tidak boleh kita sering izin gitu ya dia. Apakah tindakan kamu itu tadi sudah mencerminkan pelajaran kelas? Iya. Benar ingin mengetahui apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi ya. Saya akan meminta maaf kepada guru-guru. Iya Ani. Nanti silakan setelah ini kamu bisa melaksanakannya ya untuk minta maaf kepada guru. Tetapi ada yang lain ya? Mungkin ada yang lain sikap positif apa yang kedepannya itu Ani tidak akan melakukannya lagi. Saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Saya juga akan mengajak teman-teman untuk menghormati guru ketika pelajaran di kelas. Iya Ani, terima kasih kamu sudah mencoba untuk melakukan yang lebih baik. Nanti silakan setelah ini berjalan ya Ani. Ya, silakan menjadi di kelas bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Abidina Zainab dari kelas 7B SMP Muhammadiyah 9 Tangerang. Saya merasa senang bersama Bu Novia melakukan skenario segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa di sekolah. Sukses untuk Bu Novia. Kasus 2. Brian, seorang siswa kelas 9. Hari itu, dia tidak melaksanakan piket kelas dengan alasan pergi ke warung depan sekolahan untuk membeli jajan dan sarapan. Sehingga teman lainnya yang saat itu sudah melaksanakan piket kelas melaporkan kepada Bu Nafiah yang hari itu sebagai guru piket. Selamat pagi Brian. Apakah Brian tahu mengapa dipanggil di ruangan ini? Ya, saya tahu Bu, saya ini tidak melaksanakan tugas kelas, saya meminta maaf ya. Terima kasih Brian, kamu sudah jujur. Memang manusia tidak ada yang sempurna Brian. Pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya tidak apa-apa. Pasti kamu punya alasan ya. Kenapa kamu melakukan hal itu Brian? Saya ke warung depan sekolah, Bu, saya beli jajan dan sarapan Bu. Baiklah. Dari permasalahan ini tentu kita tahu sekolah kita atau kelas kita punya keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang kita percayai Brian?
dan saya akan meminta maaf pada dua wali kelas saya. Baiklah, setelah ini kamu bisa melaksanakan kerja kelas seperti biasa bersama teman lagi. Tentu ada hal lain ya, hal positif apa atau perbuatan yang ingin kamu lakukan sebagai komitmen ke depan. Saya akan mengajak teman-teman dan selalu mengingatkan ikan kelas karena ikan kelas merupakan tanggung jawab kita ya. Iya, betul sekali Bian. Ikan kelas itu harus dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya ya. Tentu ada sebuah jadwal yang berperan dalam kelas sesuai dengan tugasnya ya. Kebersihan kelas itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Kamu punya komitmen baik, silakan nanti dilaksanakan bersama teman-temanmu satu kelas ya. Baiklah, biar bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bian Nurul Pratama dari kelas 9 dari SMP Muhammad Bias 9 Udainan. Saya merasa senang bersama Bu Nabila melakukan skenario segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa di sekolah. Sukses untuk Bu Nabila. Kesimpulannya adalah menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manager. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid, sehingga pada akhirnya terciptalah budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk para guru hebat. Salam guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Bapak Ibu Guru contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Memang ini sebuah skenario ya, tapi ini kedepannya kita bisa melaksanakannya pada permasalahan yang muncul pada setiap individu atau peserta didik yang kita hadapi. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengenai keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja ya? Mengapa harus keyakinan kelas namanya? Tentu mengapa kita memiliki peraturan kelas harus menggunakan, misalkan ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, memang dalam peraturan itu cenderung suatu yang kelihatannya itu harus dipaksa gitu ya. Tapi kalau keyakinan itu adalah berasal dari kesepakatan bersama. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan mempraktekkan ya contoh bentuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ini sangat penting kita terapkan di kelas kita. Dari kesepakatan kelas ini kita diskusikan bersama satu kelas. Apa saja yang menjadi kesepakatan bersama? Contoh ya, misalkan saja kelas 8B di kelas saya ya, itu saya buatkan bukan peraturan tapi kesepakatan. Apa anak-anak biar kedisiplinan kelas kita itu muncul. Nanti ini kebaikannya ini untuk kita sendiri. Nah, kita bersama gitu. Nah, nanti akan muncul satu persatu dari suara anak-anak, begitu ya. Misalkan saja anak A, itu Bu datang tepat waktu. Nah nanti akan kita kesepakati. Biasa nanti dengan cara guru memberikan stick note seperti ini, Bapak Ibu ya. Kita buatkan stick note dari diskusi apa yang diberikan oleh anak-anak tadi. Nanti semua dikumpulkan dari kesepakatan kelas. Misalkan saja setelah
datang tepat waktu, apalagi misalkan saja menjaga kebersihan kelas, oke. Menggunakan atribut yang lengkap, izin keluar kelas dengan tidak sering, tidak sering izin ketika jam pelajaran. Terus apalagi mungkin bisa dicontohkan? Oke, tidak boleh main HP sendiri. Nah itu kan nanti bisa muncul dari kelas saya itu berjumlah 30 siswa, nanti 30 ini ada pasti yang sama ya. Jadi apabila sudah sama nanti cukup ditulis satu saja. Dari kesepakatan kelas tadi akan muncul keyakinan kelas. Contohnya saja mengerjakan piket bersama, itu kan kesepakatan ya. Mengerjakan piket atau melakukan piket sesuai jadwalnya, itu kesepakatan. Keyakinannya apa? Keyakinannya yaitu tanggung jawab. Itulah yang dinamakan keyakinan. Terus untuk datang tepat waktu, berarti keyakinannya yaitu disiplin. Nah itu, jadi ada kesepakatan dan ada keyakinan. Next. Ini tadi sudah saya jelaskan ya untuk contohnya. Sedangkan kegiatan pendalaman yang keyakinan yaitu hormat ya. Kami meyakini bahwa setia sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus yang berikutnya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan. Berikutnya yaitu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan orang lain. Next. Nah ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas dari tabel P dan Y. Nah ini di sini ada contoh-contohnya. Nanti akan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu Guru mengenai tampak apa ini dari tabel terdengar, terlihat, berperilaku serta rasa hormat yang tampak dan yang tidak tampak. Next. Nah ini peraturan dan keyakinan ya, ini perbedaan. Ini contohnya ya, ini misalkan saja kalau peraturan biasanya itu yang membuat adalah beberapa orang atau satu orang. Tapi kalau keyakinan itu nanti atau kesepakatan itu muncul dari beberapa orang yang disepakati bersama. Contoh ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini menjadi kesepakatan ya. Itu memang tulisannya peraturan, tapi itu sebenarnya kesepakatan. Misal di dalam kelas kan ada buku yang tertata rapi di lemari. Nah itu nanti apabila ada siswa atau kelas yang menggunakannya, satu kelas dalam pelajaran ini menggunakan buku paket tersebut harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi nilainya apa keyakinannya? Yaitu tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa keyakinannya? Menghormati. Itu adalah keyakinannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu adalah juga menghormati, karena menghormati guru dan juga berkomitmen pada diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan. Itu adalah menghormati orang lain. Terus keselamatan. Nah, dilarang menggunakan narkoba, berarti pengaruh pada keyakinan sehat, ya, kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan perasaan sabar. Terus gunakan masker, berarti ini nilai keyakinannya yaitu kesehatan atau keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau di koridor, itu nilainya adalah keselamatan atau keamanan. Next. Bapak Ibu Guru, di sini ada saya berikan beberapa contoh tindakan guru. Kita isi ya, hukuman atau konsekuensi. Nanti Bapak Ibu Guru cukup menyebutkannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nomor 1. Apakah kita pernah melakukan ini? Nah, ini unik sekali ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali.
Ya, hukuman. Murid diminta push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Betul. Membersihkan tumpahan air di meja ditulis meja tulis ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah, sepatu hitam. Ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, hukuman. Ya. Jadi ini sudah ada gambaran ya Bapak Ibu mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sudah ya. Untuk hukuman itu lebih ke suatu tindakan yang mungkin ke fisik ya. Nanti ke depan, ke belakangnya itu menimbulkan hal yang ini berakibat fatal. Jadi ini kasihan sekali ketika murid kita melakukan kesalahan tapi balasannya adalah hukuman. Kita ubah lagi pada konsekuensi ya Bapak Ibu. Ini lebih baik apabila contoh misalnya tadi di contoh keempat ini menggantikan kertas teman yang dicoret-coret. Misalkan saja adalah murid kita Rehan itu usil sekali ya Bapak Ibu. Sering mengambil barang milik temannya, terus dicoret-coret ditulisi pada saat jam istirahat. Begitu istirahat selesai, bukunya coret-coretan semua ditulisi nama orang lainnya. Nah, nanti akan saya panggil sebagai guru, kita panggil, tapi bukan dengan cara hukuman penyelesaiannya, yaitu dengan restitusi, dengan memberikan konsekuensi. Rehan harus mengganti buku temannya. Itu Bapak Ibu, ketika kita memberikan solusi pada anak, itu bukan hukuman. Next. Nah, ini tadi adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, terus membuat anak sakit. Kalau hukuman itu, kalau konsekuensi merasa tidak nyaman, tapi saat itu aja ya, kebelakangnya dia tidak timbul dendam. Itu perbedaannya. Terus yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Itu terus ada timbul dendam ya Bapak Ibu ketika kita menghukum anak, pasti ada rasa dendam. Mungkin bahasanya gini, oh sesuk aku pengen nglakoni sing luwih neh ben supaya aku malahan ben dihukum abot lah. Nah, biasanya itu anak-anak saya cuek, saya kesel sama Bunda karena saya dihukum, disuruh berlari ke lapangan. Orang kesel, nah, pasti itu timbul gremeng ya, bahasa Jawanya gremeng. Nah ini. Terus berikutnya yaitu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Memang ya, kalau hukuman itu dia terus itu rasanya itu kesel, terus kadang ya timbul rasa pengen besok mungkin malas masuk sekolah, kan menyakiti diri sendiri ya itu. Nah berikutnya yaitu mendorong agar menyelesaikan diri. Kalau konsekuensi itu mungkin anak akan merasa bersalah dan besok, oh iya benar kemarin disuruh mengganti bukunya temanku, jadi aku besok tidak akan lagi, karena nanti akan kehilangan uang untuk mengganti bukunya teman. Tuh, itu tadi contoh. Konsep diri yang buruk memang ya, untuk hukuman ini membuat seorang diri anak itu merasa buruk. Dia merasa itu kok aku kayak kok aku seburuk itu sih dikasih hukuman. Nah itu. Kalau yang ini konsep diri menjadi baik ya. Untuk anak yang belajar ini membunyikan kesalahan, biasa menyembunyikan kesalahan. Sesok terus Peter delikno hukum kesalahan ya. Anak-anak terus Peter berbohong. Berikutnya yaitu anak belajar untuk mematuhi peraturan atau konsekuensi. Sedangkan hukuman nanti anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah kalau konsekuensi kehilangan hak, memang saat itu saja kehilangan hak, tetapi mereka akan membuat mereka itu merasa sementara. Oh hari itu saja.
besok dia akan memperbaiki lagi. Itu mungkin yang bisa dirasakan siswa. Next. Topik keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja sih kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu? Memang ya, ini sangat penting kebutuhan dasar diri kita, baik secara jasmani maupun rohani, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, ini memang sangat penting sekali Pak bagi diri kita, menjadi kebutuhan dasar kewajiban yang kita butuhkan. Next. Topik yang kelima yaitu posisi kontrol. Nah, dari posisi kontrol ini kita sebagai posisi apa Bapak Ibu? Kita di posisi 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Apa saja? Yaitu sebagai identitas gagal dan identitas penghasil, berhasil atau sukses. Sebagai identitas berhasil atau sukses itu apa saja? Yaitu penghukum. Yang pertama ya, posisi seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Ini Bapak Ibu yang sangat penting bagi diri kita sebagai guru yang kedepannya itu memperbaiki diri siswa. Apabila kita posisi menghukum, itu ada rasa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ya. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah itu berceramah, bos, digerepengi, orang ya. Nah itu rasanya anak itu nanti, wah rasanya aku berbuat salah baik, berbuat salah baik secara ini mungkin di hadapan teman-teman dan bapak ibu guru itu ada rasa perasaan sangat bersalah kalau kita berada di posisi pembuat orang merasa bersalah. Sambil nunjuk-nunjuk, kita tidak salah, kita tak sepatutnya seperti itu ternyata. Sambil nunjuk-nunjuk, kamu kok seperti ini tadi gimana? Itu sangat ternyata sangat menjatuhkan harga diri seorang murid. Tidak boleh ternyata ya. Kita harus sebagai posisi apa? Yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, ini misalkan sebagai teman itu membuatkan alasan untuk murid, sebagai pemantau menghitung dan mengukur kesalahan murid tadi besar atau kecil sih, solusinya bagaimana itu kita harus tahu. Terus sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan. Seperti yang telah saya lakukan tadi Bapak Ibu bersama kedua kasus siswa saya tadi, Ani dan Brian, itu saya sebagai posisi manajer ya. Awalnya itu saya tanya dulu, kok kamu bisa tidak melakukan piket itu kenapa Brian? Itu saya tanya dulu, tidak langsung ditunjuk. Brian, kamu tadi kenapa nggak piket? Itu ternyata kasihan lah. Katanya ini ada perasaan, waduh gitu, langsung muncul rasa bersalahnya tinggi. Tapi harus kita tanya dulu secara pelan-pelan. Nah, terus ditanya lagi, apa kamu tahu apakah itu adalah perbuatan yang melanggar keyakinan kelas kamu? Nah, pasti Brian akan tahu kalau dia melanggar keyakinan kelas. Itu biasanya dia akan lebih halus, ya. Dia akan lebih, apabila kita menanggapinya dengan berpikirnya kita itu tenang, mungkin anak juga nanti akan tenang. Tuh. Nah, ini termasuk pada hasil, terus sampai dengan dampak ke murid ini apa saja itu ada. Nanti akan saya share ya untuk bapak ibu guru berkaitan 5 posisi kontrol. Next. Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah posisi kontrolnya Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yaitu posisi penghukum ya kan? Pembuat rasa bersalah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu berarti merasa bersalah banget ini anaknya. Kamu tidak benar melakukannya. Nah ini juga termasuk posisi kontrol.
ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini sebagai teman. Jadi ketika kita mengajak teman anak, ayo lakukan ini demi Bapak Ibu. Misal ini contoh Bapak Ibu, ketika anak dalam pelajaran matematika ya saya, ada siswa saya itu tidak menulis. Bukan saya marahi tidak, tapi saya dekati dulu. Rehan, kamu gak kasihan sama ibu. Ibu kan tadi sudah menjelaskan panjang lebar, menjelaskan cara menghitung fungsi kuadrat. Tapi kenapa kamu tidak menuliskan apa yang dituliskan Bu Guru di papan tulis? Itu Bu, saya tidak punya pulpen misalkan seperti itu. Ya, jadi nanti saya pinjami ya dengan itu. Kalau alasannya beda lagi, misal, Dimas kenapa kamu tidak menulis? Itu Bu, saya capek, saya kesel. Loh, nanti jawaban Bunda akan seperti ini. Rehan, apa kamu tidak kasihan dengan Bunda? Sudah 1 jam loh Bunda tadi menjelaskan panjang lebar. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita dekati dulu apa yang jadi alasan anak. Nah, barulah kita berikan solusi. Bukan langsung memberikan pernyataan salah. Terus ini yang berikutnya yaitu kamu akan mau mendapatkan stiker bintang hari ini. Nah, itu sebagai posisi pemantau. Kita pantau, misalkan saja selfie hari ini mengerjakannya baik sekali. Terus nanti saya akan tanya, selfie kamu mau hari ini dapat stiker dari Bunda? Nah, itu sebagai posisi pemantau. Terus untuk yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini di posisi manajer ya. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini sebagai pemantau, dipantau perkembangannya. Kok kamu mengerjakannya selalu di akhir sih? Nah, itu sebagai pemantau diri saya. Next. Nah, ini ya. Next yaitu pada topik 6, segitiga restitusi. Nah, ini di sini segitiga restitusi sudah saya jelaskan tadi pada Bapak Ibu. Ada 3 yaitu menstabilkan identitas, ya. Terus validasi tindakan yang salah, barulah menanyakan keyakinan. Next. Nah, di sini menstabilkan identitas itu adalah dengan kata-kata mungkin berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, itu bahasa halusnya. Itu ya, Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Next. Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, itu Bapak Ibu ketika kita menanyai siswa yang bermasalah. Terus apa yang penting bagi kamu? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tanpa ditambahkan sikap yang lain, yang baru. Betul, ini ada lagi. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu adalah contoh-contoh pernyataan guru kepada siswa ketika menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah. Terus ya ini menanyakan keyakinan ya. Guru berkata seperti ini untuk menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi seorang yang seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat. Nah, ini ya contoh. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa menanyakan intervensi 30 detik ini ke siswa. Dalam 30 detik kita tanyakan ini ke siswa. Pasti anak akan mengucapkan sesuatu hal yang ada dalam hatinya. Contoh, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Itu. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan
menjadi sikap yang lebih membantu dan seterusnya. Itu bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru kepada siswa. Nah, next. Terima kasih. Ini adalah dari apa yang telah saya paparkan tadi Bapak Ibu Guru mengenai budaya positif yang ada di yang akan kita terapkan di sekolah kita, tentunya di SMP Muhammadiyah 9 Todana. Bapak Ibu, boleh kita ice breaking sebentar? Kita berdiri sejenak ya untuk merelaksasi kita. Nah, supaya kita lebih semangat dalam kegiatan pada siang hari ini. Boleh berdiri sebentar Bapak Ibu semua? Ya. Kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila ya, Bu Ida. Ya, ini musiknya ya. Dari lagu bisa. Jadi pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, next lagunya ya bisa diputarkan Bu Anggun. Sambil tepuk ya. Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua. Ini mungkin bisa kita terapkan di kelas ya, ketika anak mulai merasa bosan atau kurang fokus, kita bisa menyanyikan lagu ini biar tertanam pada anak bagaimana kita harus siswa itu memiliki nilai atau karakter sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu berprofil pelajar Pancasila ya, sesuai yang telah saya terapkan tadi ya. Itu dari penerapan budaya positif nanti kita bisa mengimplementasikan langsung kepada anak-anak kita di sekolah. Kita bisa praktekkan langsung ya kepada anak-anak dengan langkah yang pertama, yaitu mengumpulkan dalam satu kelas, kita diskusikan bersama, buat kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas ya, tapi kesepakatan. Biar kelas kita aman, nyaman, menyenangkan. Itu bagaimana anak-anak? Kita harus buat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini harus dilaksanakan atau dilakukan dengan cara bersama-sama dalam satu kelas ini berkomitmen. Kalau satu anak saja yang melakukannya tentu tidak baik. Jadi sama-sama mewujudkan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini akan mewujudkan keyakinan. Keyakinan ini nanti timbul pada diri sendiri anak untuk bertanggung jawab mewujudkan keyakinan kelas bersama. Itu mungkin budaya positif yang akan kita terapkan dalam waktu dekat ini. Saya sebagai seorang yang mengajak Bapak Ibu Guru menerapkan budaya positif dari ilmu yang saya dapatkan di program Guru Penggerak Angkatan 9. Nah, karena memang sangat penting sekali ketika keamanan, kenyamanan, menyenangkan, bermanfaat itu bisa didapatkan oleh anak dan warga sekolah. Tentu berpihak pada murid ini sangat penting ya. Kita tidak akan melupakan
budaya-budaya positif yang harus kita tanamkan kepada anak. Harus kita tanamkan sejak awal masuk di SMP Muhammadiyah 9 Todanan supaya menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan ini nanti akan timbul pembiasaan yang akan muncul dengan sendirinya menjadi sebuah budaya. Budaya ini nanti akan dinikmati oleh seluruh warga sekolah. Tentu budaya positif ini memiliki dukungan ya. Dukungan apa yang akan kita peroleh atau kita inginkan Bapak Ibu? Dukungan dari kepala sekolah, kepada rekan guru, sejawat, kepada komite, yayasan, orang tua wali murid, dan tentu kepada warga sekitar lingkungan sekolah. Memang sangat penting sekali dukungan itu nanti adalah dukungan moral, dan berikutnya dukungan sarana dan prasarana. Dalam mewujudkan budaya positif harus perlu sarana dan prasarana Bapak Ibu, yaitu kita butuhkan apa saja untuk kertas plano yang akan kita diskusikan bersama anak, terus spidol, terus apa lagi sticky note, terus ada lagi lab ya, lab lakban yang nantinya catatan kesepakatan kelas itu ditempel di tempat-tempat yang bisa dibaca anak setiap saat, bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu guru hebat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, apa yang saya jelaskan, apabila ada yang kurang dan lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, acara yang kelima adalah tanggapan atau tanya jawab kepada Bapak Ibu guru hebat. Apabila ada saran, tanggapan atau ingin ditanyakan, boleh disampaikan. Mungkin lebih ke saran atau hal yang kedepannya bisa bermanfaat untuk kita. Mungkin Bija bisa memberikan tanggapan sedikit dari apa yang telah saya berikan. Terima kasih Bunda Pia. Paparannya sangat bagus sekali dan ini bisa kita terapkan di sekolah kita agar sekolah kita ini lebih diminati oleh masyarakat sekitar kita. Mungkin kita gunakan nanti di pertengahan semester 2 bisa kita terapkan di kelas-kelas. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu wali kelas bekerja sama dengan BP untuk memprogramkan pembiasaan-pembiasaan positif yang ada di sekolah kita. Semoga acara ini bisa membawa manfaat tidak hanya kepada siswa tapi juga kepada Bapak Ibu guru semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, bermanfaat sekali untuk sekolah kita hari ini. Terima kasih Ibu Siti Musfaridaywati atas tanggapannya. Baik Bu, mungkin akan kita laksanakan ya di secepatnya juga dan lebih efektif lagi nanti di semester 2 ya secara keseluruhan. Nah mungkin ini kita bisa saya praktekkan terlebih dahulu dan sebagai contoh ya kepada Bapak Ibu guru semua. Baik Bapak Ibu, acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hasan. Kepada Bapak Hasan kami
Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tujukan kasih untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'aman wa yukafi mazidahu. Wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan. Alhamdulillah acara demi acara telah berlangsung dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat dan saya ucapkan minta maaf apabila dalam membawakan acara telah ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya. Akhir kata dari saya, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Anggun Sakita, wali kelas 8A. Saya akan menanggapi diskriminasi yang telah disampaikan Bu Nafia tentang budaya positif. Bagi saya pribadi, diskriminasi yang telah disampaikan tentang budaya positif sangat menambah wawasan bagi saya dan menambah ilmu baru tentunya. Dan juga tentang budaya positif itu sangat menarik karena saya bisa menerapkannya pada kelas saya sendiri di kelas 8A. Sebagaimana adanya keyakinan kelas yang akan saya terapkan, dan nantinya jika ada permasalahan yang terjadi di kelas saya akan menerapkan bisa dari segi budaya restitusi. Untuk itu semangat benar ya. Halo, nama saya Kumarta Nugroho, Eskom. Sebagai guru mata pelajaran matematika, saya senang sekali mendapatkan ilmu baru yang disampaikan oleh Bu Nafia tentang budaya positif. Dan saya sebagai guru informatika akan segera menerapkannya, termasuk membuat keyakinan kelas dan menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Terima kasih Bu Nafia, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semua luar biasa, sehat ya? Masih tetap semangat? Anak-anak pada kesempatan yang baik ini tentu kemarin kita sudah melaksanakan pembuatan jadwal piket, struktur organisasi, terus jadwal pelajaran, semuanya sudah lengkap ya? Hari ini Bunda akan mengajak kalian untuk membuat sebuah kesepakatan kelas, ya, yang nantinya akan kita jadikan patokan kita untuk menjadikan kelas kita ini aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, ini nanti kita buat kesepakatan kelas supaya apa? Untuk menjaga apa?
tanggung jawab menjaga kelas kita dengan aman, ya, supaya kalian di sini itu senang dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalau kelasnya nyaman, senang nggak? Kelasnya aman, senang? Kelasnya menyenangkan? Senang, ya. Dan untuk itu dari kesepakatan kelas ini nanti kita harus patuhi. Setuju anak-anak? Setuju. Namun sebelumnya Bunda akan menampilkan sebuah ini ya. Ini tahu apa ini namanya? Tata tertib. Iya, betul ya, betul lah ya. Ini adalah tata tertib siswa yang ada di sekolah. Ini sebuah peraturan enggak? Peraturan. Ini kamu membuat peraturan ini? Apakah kamu yang membuat? Betul, iya, benar ya. Ini bukan kalian yang membuat, tetapi yang membuat adalah sekolah. Ini menjadi tanggung jawab kalian dan seluruh warga di sekolah. Nah, di sini ada tata tertib, tugas dan kewajiban. Nah, di sini sudah lengkap ya. Ini harus kalian patuhi secara keseluruhan di SMP Muhammadiyah 9 toh. Nah, anak-anak, karena ini kan bersifat umum ya, seluruh warga. Nah, kita akan membuat kesepakatan yang secara khusus di kelas ini. Peraturannya ini yang menjadi yang membuat kalian disepakati bersama dan menjadi sebuah keyakinan. Nah, anak-anak ini bisa kembalikan lagi. Paham ya apa yang telah dijelaskan Bunda? Iya. Namun sebelumnya yang kita buat, kita tepuk semangat dulu dong biar semuanya semangat ya. Karena di awal pelajaran ini tentu anak-anak akan sebuah apa ini? Hal yang baru ya bagi kalian, karena dulunya di MI, di SD, dan sekarang kalian berada di SMP Muhammadiyah 9. Anak-anak, ayo kita berdiri. Kita tepuk semangat. Ada yang sudah tahu apa belum? Tepuk semangat. Ayo, nanti kalau benar saya contohkan dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu, ayo. Saya lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Anak-anak boleh berdiskusi dengan temannya, boleh ya, boleh nggak?
yang tentunya ini akan kalian laksanakan ya bersama teman-temanmu dalam satu kelas, dan akan diyakini akan dilaksanakan setiap hari demi kenyamanan, keamanan, dan menyenangkan ya bersama temanmu di kelas ini. Supaya apa? Kalian itu betah ya di kelas ini. Sudah? Benar ini sudah? Ya, coba silakan ditempel. Yang sudah, yang belum, yang masih mikir nggak apa-apa, nanti aja. Oke. Semangat sekali ya kalian. Ya. Semuanya sudah, anak? Sudah. Oh iya, Aura, ya sudah Aura. Oke. Nah, di sini kita baca bareng-bareng ya. Apakah akan kalian sepakati atau tidak sesuai dengan ide temanmu sendiri, ya? Dan nanti ini menjadi sebuah keyakinanmu yang harus dipatuhi bersama. Yang pertama, menghargai teman. Setuju? Setuju. Tidak membeda-bedakan teman. Setuju. Nah ini kalimat negatif nanti kita ubah menjadi kalimat positif apa? Kalau tidak membeda-bedakan. Berarti saling berteman ya, saling berteman dengan berbeda karakter ya. Itu nanti kita ubah dari tidak ini menjadi kalimat saling menghargai atau saling apa? Berteman dengan satu ya dengan yang lain. Terus mentaati janji pelajar Muhammadiyah ya, boleh. Setuju nggak? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju. Ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Setuju? Setuju. Beratribut lengkap. Setuju. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju. Silakan Mbak Aya. Di sini dibacakan Mbak Aya. Dari sini Mbak. Iya. Datang tepat waktu dan sampai sini. Langsung Bapak. Jadi ya. Datang teman-teman, nanti setuju nggak ini? Datang tepat waktu, setuju nggak teman-teman? Setuju. Ya. Beratribut lengkap, setuju teman-teman? Setuju. Senyum, salam, sapa, sopan santun, setuju teman-teman? Setuju. Melaksanakan piket kelas, setuju teman-teman? Setuju. Berseragam lengkap, Setuju. tidak membuli teman, setuju teman-teman? Ini ya kata tidak membuli kita ubah ke kalimat positif apa? Kalimat positifnya berarti ya saling menyayangi, saling menyayangi. Nanti kita ubah enggak apa-apa. Ya. Terus Menyayangi teman, setuju teman-teman? ya. Ada yang sama ya. Terus menjaga kekompakan kelas, setuju teman-teman? Setuju. Izin apabila keluar kelas, setuju teman-teman? Setuju. Menjaga kebersihan kelas, setuju teman-teman? Setuju. Menjaga teman yang sakit, menjenguk teman yang sakit. Setuju.
Jadi nanti apabila ada yang lupa melaksanakan ini atau melanggar, kalian sendiri nanti yang akan mengingatkan. Tugas kalian yaitu mengingatkan, saling mengingatkan dengan temannya ya. Nah, dari kesekian ini kita jadikan sebuah keyakinan yang harus kita lakukan bersama-sama. Tentu ini ada nilai yang terkandung ya di dalam kesepakatan ini. Nah, ini seperti menjaga kebersihan. Berarti nilainya tentang apa, Cak? Kebersihan, Kak. Betul. Nilainya adalah kebersihan. Nah, nilainya jadi dia sebut menjaga kebersihan. Silakan ditulis ya. Ini kebersihan tadi. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Nilainya apa berarti? Mengerjakan tugas Menjadi sebuah apa? kewajiban. Betul. Kewajiban atau tanggung jawab. Silakan ditulis. Tanggung jawab. Nah, ini. Itu adalah nilai yang terkandung dalam kesepakatan. Terus ada lagi ini, yaitu datang tepat waktu. Berarti apa? Datang sebelum bel. Komitmen, ya betul ya, ini sebuah komitmen tulis ya. Terus ada lagi izin apabila keluar kelas. Izin apabila keluar kelas berarti sebagai tanggung jawab. Dari sini semuanya memiliki nilai-nilai ya, yang menjadi arti dari sebuah kesepakatan ini, yang harus kamu yakini di dalam diri kalian bahwa ini adalah sebuah kesepakatanmu sendiri. Sudah jelas? Nanti kita akan tempel lagi dengan tulisan yang baik. Kita buat seperti poster ya. Nanti kita buat poster, setuju? Ya, ini kita jadikan poster. Kita tempel di ruang kelas kita, di tempat yang strategis dan bisa kalian baca sewaktu-waktu, dan Bapak Ibu guru juga bisa membacanya. Oh, kelas ini punya kesepakatan ya. Baiklah anak-anak, boleh berdiri sebentar. Nah, kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Sudah hafal semuanya? Belum. Ya, kita sebelah dulu ya. Nah, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan juga, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan juga, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kesepakatan kelas kita sudah selesai ya. Nanti hasilnya akan dijadikan poster. Ya, siap. Untuk itu kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa ya. Untuk silakan disiapkan bukunya. Ini bisa kita tempel ya, kita tempel dulu sementara kita tempel di pinggir ruangan ya, di sini. Kita tempel di sini dulu ya, sebelum kita jadikan poster. Baiklah. Oke, kita kembali ke pembelajaran seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasara Garmesa dari kelas 7B.
Saya sekolah ada di SMP Muhammadiyah 09 Todanan. Hari ini saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas bersama Bu Nafiah. Saya merasa senang sekali karena dengan adanya keyakinan kelas diharapkan suasana kelas menjadi lebih aman, nyaman, dan menyenangkan.